Shalom umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Renungan Malam pada hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan. Renungan pada saat ini terkait dengan perkembangan situasi yang cukup melegakan bagi kita semua. Melalui berita-berita yang beredar di medsos, kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 telah mengalami penurunan secara signifikan. Pertambahan jumlah pasien COVID-19 pun berkurang secara drastis. Inilah yang tentu kita harapkan bersama, kita doakan bersama, dan biarlah itu juga memberikan kepada kita kelegaan serta hati yang mengungkapkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita. Oleh karena Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa kita dan memberkati segala usaha bersama untuk mengatasi COVID-19 ini. Namun demikian kita juga menyadari bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir secara total. Kalau toh kita berharap tahun depan pandemi COVID-19 berakhir, kita juga masih berjuang, masih diperlukan waktu yang cukup lama untuk proses recovery di bidang ekonomi maupun di bidang sosial sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 2 tahun ini. Karena itu, kelegaan dan ungkapan syukur kepada Tuhan itu sekaligus dalam suasana hati yang masih prihatin, disertai dengan usaha dan harapan bersama agar pemulihan di bidang ekonomi maupun di bidang sosial sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini juga berjalan dengan baik dan lancar. Kondisi ini mengingatkan saya pada beberapa ayat bacaan Alkitab. Misalnya saja di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 1, 2, dan 4. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pandemi COVID-19 membuat kita dalam suasana keprihatinan karena banyak orang yang terdampak di bidang kesehatan, bahkan sampai kematian, di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Namun, kita percaya bahwa ini tidak selamanya akan berlangsung, sehingga ada waktunya juga kita dapat melewati masa-masa yang sukar dalam masa pencobaan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga sebaliknya, ada saatnya kita saat ini masih dalam proses perjuangan, harapan, dan doa pemulihan dari dampak COVID-19 di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Karena itu, kita juga masih dalam suasana keprihatinan ini. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetap melakukan kewaspadaan agar kita mengalami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Rancangan yang indah dan baik, yaitu rancangan damai sejahtera, dan sesuai dengan Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Alkitab memberikan berbagai bekal dan nasihat yang sangat lengkap bagi kita semua dalam menghadapi berbagai situasi. Pada saat situasi baik, kita dipesankan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan kepada Allah, sebab itulah yang dikehendaki
oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih, namun demikian juga ada saat-saat di mana kemalangan dan penderitaan itu terjadi, seperti pada masa ketika Israel dibuang di Babilonia. Firman Tuhan datang melalui Nabi Yeskiel maupun Nabi Yeremia. Berserulah dan merataplah hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu, tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan. Saudara yang saya kasih, dengan demikian firman Tuhan ini mengajar kepada kita bagaimana menyikapi situasi yang terakhir pada masa kini, yaitu mengalami kelegaan dan bersyukur kepada Tuhan, namun bukan euforia yang berlebihan. Euforia yang berlebihan membuat kita kurang waspada dan dalam situasi yang tidaklah tepat. Sebaliknya, Tuhan berpesan kepada kita, pada masa kini tetaplah waspada, tekunlah berdoa, dan teruslah berjuang dalam proses pemulihan dari berbagai dampak pandemi COVID-19. Waspada dengan tetap menjalankan protokol kesehatan serta ikut serta dalam program vaksinasi nasional, sehingga kita tetap dalam keadaan terhindar dari penularan COVID-19 kita bersama keluarga kita. Tetaplah tekun berdoa agar Tuhan berbelas kasih bagi umat-Nya, sehingga Tuhan memelihara, melindungi, dan terus memberkati kita semua. Berjuang dalam proses dan usaha pemulihan dari berbagai dampak COVID-19 yang masih membutuhkan waktu cukup lama, agar damai sejahtera bagi umat Tuhan terjadi, bahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan beserta kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Oleh karena kebaikan-Mu, Tuhan berkenan memberkati akan segala doa dan usaha masyarakat Indonesia termasuk umat-Mu mengatasi pandemi COVID-19. Dan kami sudah melihat hasil yang sangat menggembirakan. Biarlah Tuhan terus memberkati akan segala usaha atau kiat dan doa dalam proses recovery, baik di bidang ekonomi, sosial, dan di bidang yang lain. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 2 tahun ini. Tuhan Allah kami, biarlah Tuhan berbelas kasih kepada kami semua, terutama juga bagi umat-Mu, agar kami tetap dalam keadaan sehat, kami tetap diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, dalam keadaan sukacita dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan dan kasih setia-Mu mengisi hidup kami, menopang kami, dan senantiasa memperhatikan, yaitu memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Sampai ketemu kembali dalam kesempatan yang akan datang.